kali kita akan ngerumpi No Secret. Ada banyak tamu-tamu hari ini dan ada banyak berita hot untuk hari ini ya. Karena itu langsung saja kita menuju ke pojokan ini untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya ini kebetulan beritanya dari dunia maya ada, dari dunia nyata ada ya. Setelah kemarin sore-sore persis habis acara Rumpi selesai, muncul kabar kalau Jeffrey Nicole ketangkep ya kan. Tapi pas kita mau syuting hari ini juga ada kabar baru lagi. Kalau Chris Hatta ketangkep lagi gitu. Jadi ada banyak berita yang mau kita hadirkan. Jadi yang paling update aja kita bahas adalah mengenai Chris Hatta dulu ya. Jadi Chris Hatta itu jam 7 pagi ditangkap sama polisi di sebuah kos-kosan. Katanya gitu ya kan. Ini kasusnya apa lagi? Kok masuk penjara lagi? Baru juga keluar, baru bikin YouTube, baru ini, baru itu, baru ini ya. Kok ditangkap lagi? Ternyata ini adalah kasus pelaporan penganiayaan yang terjadi pada bulan April tahun 2019. Kemarin ya, bulan April kemarin gitu. Kita kirain kasusnya kemana, kok nggak ada kabarnya, tiba-tiba ternyata berlanjut ya. Dan setelah diperiksa, diinterogasi dan lain sebagainya, akhirnya memang resmi ditahan. Chris Hatta resmi ditahan 20 hari ke depan atas kasus dugaan penganiayaan. Siapa yang dianiaya ya? Jadi yang dianiaya, kamu pinter banget sih ini semua netizen aku. Coba lain kali kita bikin cerdas cermat dunia selebritis, pesertanya kalian pasti menang semua ya. Iya jadi ini sama Anthony. Jadi Anthony itu katanya dulu pemain FTV, pernah satu manajemen sama Chris Hatta. Jadi waktu itu kejadiannya di sebuah klub gitu ya. Lagi di tengah klub gitu jam agak pagi menjelang pagi gitu ya. Terus tiba-tiba dia berantem sama temannya Anthony, si Chris Hatta itu. Anthony katanya mau melerai, tiba-tiba Chris Hatta berbalik dan Kita tadinya mencoba mengundang Anthony ke sini, ternyata Anthony-nya lagi di Bali, jadi coba kita telepon aja. Halo Anthony. Halo Anthony. Halo ya. Halo Anthony. Kamu Ya, halo. Kamu udah dengar kabar ya bahwa Chris Hatta sudah resmi ditahan 20 hari ke depan gitu untuk kasus yang kamu laporkan, yaitu kasus dugaan penganiayaan. Sudah dengar berita itu Anthony? Iya betul, sudah dengar dari penyidik sendiri juga udah dilanjutin beritanya kalau KH itu udah ditahan tadi pagi di kos-kosan di Kuningan ya. Oke. Aku udah dengar. Kamu udah dengar? Terus tadi udah press release juga dari Humas Bapak Argo juga, saya lihat live-nya di Instagram juga. Oke. Jadi kamu ada yang menghubungi kamu langsung ya, begitu ya? Iya dari Oke. pihak polisian. Anthony, kan ini sebenarnya kasus juga cukup lama ya, sudah bulan April begitu ya. Kita nggak Iya, tahu. udah 3,5 bulan. Udah 3,5 bulan dan ternyata memang ada kelanjutannya. Memang dari sejak kamu melaporkan sampai kemudian saat ini kamu nggak ada kontak-kontakan sama Chris Hatta dan lain sebagainya? Sama sekali. Selama 3,5 bulan ini dari pihak Chris Hatta juga nggak ada itikat baik untuk menempuh jalur kekeluargaan atau apapun itu nggak ada. Padahal harapan Sampai kamu hari sebetulnya? Ya seenggaknya ada niat baik lah untuk ketemu. Tapi selama 3 bulan lebih nggak ada. Oke. Dan mungkin ngerasa saya dicuekin dan disepelekan lah kasus saya kan. Maka dari itu ya udah saya tunggu aja. Kebetulan kemarin kelarin kasus dia yang di Bekasi kan selama 2 bulan kalau nggak salah. Begitu dia udah beres, ya udah gantian. Saya kemarin datang ke Polda untuk menanyakan perkembangan kasus kamu. Anthony, halo? Iya betul. Jadi kamu memang sengaja menunggu Chris Hatta selesai 2 bulan baru kamu mendatangi Polda lagi untuk menanyakan kelanjutan kasus kamu, begitu? Iya betul. Tapi kan itu. kamu tahu berarti bahwa ada jeda, kan itu kasus kamu 3,5 bulan, jadi ada jeda 2 bulan memang Chris Hatta nggak mungkin untuk menyelesaikan masalah ini ke kamu gitu. Oh iya tahu. Tapi kan itu kan dari pihak Chris Hatta kan oke lah dia ditahan di dalam. Tapi kan dia ada pengacara, saya lihat kan ada pengacara, terus ada pihak keluarga, ada teman-temannya. Itu pun satu pun nggak ada yang menghubungi saya. Jadi saya pikir nggak ada itikat baik ini anak, ya udah saya bakal terus. Jadi kamu betul-betul kesel karena merasa tidak dianggap setelah dia mukul kamu kamu gitu ya? Tidak dianggap, meremehkan saya lah. Gitu. Meremehkan kamu. Jadi itu yang Iya, membuat kamu betul. berat sekali Iya, merasa ini dipikir perlu ini anak nggak mancing Oke. kasusnya gampang lah, digampangin. digampangin. Terus tiba-tiba saya lagi liburan di Bali, saya dapat kabar dari penyidik. Oh gitu. Tadi Kamu pagi lagi liburan dijemput di bang. Bali? Oh iya oke. Oke, Kenapa? Anthony, sebenarnya kalau kan 3,5 bulan yang lalu kan kamu dipukul begitu ya, kamu bilang sampai hidungnya patah, darah mengucur gitu Iya. ya. Nah sekarang kondisi kamu itu seperti apa sih Anthony? Kalau kondisi sekarang sih
saya masih agak susah napas untuk hidung sebelah kanan ya, karena kan itu telak di sebelah kanan. Jadi kadang kalau tidur malam ya hidung saya suka mampet. Gitu. Sekarang ini juga suara saya jadi agak jadi masih ada ya. efeknya begitu. Antoni, Kenapa? Antoni, Iya. aku mau tanya sebenarnya ya, ini kan belum pernah aku belum pernah tanya gitu. Pada saat pemukulan itu sebenarnya kenapa sih? Apakah Chris Hatta diprovokasi atau ada kata-kata yang menyinggung dia atau apa sebetulnya? Oh, kalau provokasi sih nggak ada, karena di waktu kejadian itu saya murni mau melerai. Saya nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud nyerang, murni melerai. Semua jelas di CCTV, saksi semua menyatakan juga jelas bahwa saya cuma melerai. Teman kamu yang pertama kali berantem sama Chris Hatta, apakah dia mengucapkan sebuah kata atau kalimat yang membuat Chris Hatta tersinggung? Saya nggak tahu sih kalau itu, tapi yang pasti mereka awalnya dorong-dorongan, saya berniat memisahkan gitu aja. Dan saya yang jadi korban justru. Kamu pernah bercerita bahwa sebelumnya kamu dan Chris Hatta memang ada yang sempat nggak enak begitu ya di hubungan sebelumnya? Oh iya, itu udah lama, udah 5 tahun lalu, dan itu saya sudah tidak pernah menyinggung itu. Bahkan saya udah ketemu 2-3 kali saya cuekin karena saya pikir oke lah, lo nggak mau selesaiin itu, lo nggak ada tanggung jawabnya, ya udah gue pikir clear, karena itu ya omongan kalau boleh tahu dulu pada saat itu masalahnya apa sih? Apakah sama seperti masalah sekarang atau beda lagi? Oh enggak, beda. Kalau dulu masalah ya biasalah cewek, ada omongan nggak enak aja. Oke. Masalah cewek itu maksudnya gimana? Ada perebutan cewek, saling ngerebutin cewek atau cemburu-cemburuan atau apa? Ya PDKT-nya nggak sehat aja, gitu aja. Apanya? PDKT-nya nggak sehat. Oh, PDKT-nya Chris Hatta. Iya, betul. Oh, sih aku nggak dengar. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, ini sekarang Iya. Sekarang Chris Hatta sudah ditahan untuk 20 hari ke depan. Antoni, apakah Iya. kamu masih membuka jalan damai kah atau buat kamu ya udah lanjut aja terus? Tadi siang sih mamahnya ngubungin saya mau ngajak ketemu ya. Cuma saya bilang saya di Bali, tante. Aku bilang ya mungkin saya atur waktu hari Jumat ya, saya bilang gitu. Oke, jadi kamu masih membuka komunikasi begitu ya, Antoni ya? Iya, baru hari ini setelah Chris Hattanya ketangkep ya. Maksud saya kemarin-kemarin dia kemana aja gitu. Kenapa harus nunggu diproses? Mungkin lupa kali, Antoni. Ya, karena dia lebih tepatnya kasus meremehkan lain. kali ya. Oh, kamu merasa diremehkan. Oke, baik. Iya, betul. Oke, baik. Antoni, terima kasih banyak atas keterangan dan waktunya dan selamat berlibur. Terima kasih. Itu kenapa kalian yang sewot sih ya? Netizen aku. Oke, baik. Yang berikut kita menuju, kalau ini berita dari dunia maya, yaitu dari postingannya Gading Martin yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk anaknya Bu Susi ya. Coba kita lihat postingannya mana? Coba kita lihat. Nah ini ya, ini postingannya. Cantik ya kan. Have a blessed birthday Nadi Pascal. Sehat, sukses, bahagia terus katanya gitu. Padahal sebenarnya ucapan biasa aja ya. Cuman yang tidak biasa adalah komentar teman-teman di bawahnya ya. Ini ada netizen bilang gini, OTW ditenggelamkan emaknya katanya gitu. Next yang berikutnya coba. Ini ada, wadidaw. Jadi beneran nih Papa Gading bakalan jadi mantunya Bu Susi. Bahagia banget nih kalau beneran iya, ya nggak sih netizen katanya gitu. Ada lagi. Oh, Usi. Dia cuman gini, gitu doang. Iya. Dia cuma numpang batuk doang di lapak orang ya kan. Iya, emang gitu netizen itu kadang-kadang suka itu ya, tebang pilih ya. Kalau di akunnya Gading kalau komentar kok manis-manis banget ya. Coba kita lihat kalau di akunnya Gisel kayak apa bun. Next yang berikut kita bahas mengenai kabar istilahnya kabar-kabar lain di sekitar kabar penangkapannya Jeffrey Nicole begitu ya. Itu juga komen netizen pada saat Jeffrey Nicole tertangkap tuh ya. Lucu-lucu kalau baca gitu, aduh ya ampun Babang gara-gara putus sama aku ya kamu kok jadi gitu, kayak gitu ya. Ada yang gitu, aduh sayang kenapa sih kamu begitu, aku jadi patah hati, kayak gitu-gitu ya. Iya. Dan bahkan ada yang menarik juga bahwa kemudian ada juga komen netizen yang membandingkan itu dengan Yonglex. Jadi bilang gini, jadi ciwi-ciwi mau yang mana? Yang ganteng tapi pakai narkoba atau tatoan tapi tidak narkoba, katanya gitu. Tiba-tiba bahasanya jadi trending topik ya Yonglex ya sebagai, karena dia kan pernah bikin lagu, apa lagunya judulnya? Pokoknya lagunya bareng Awkarin yang walau tatoan tapi tidak narkoba begitu ya.
Dan ini malah ada ininya. Sementara Yonglek masih unggul 1-0. Better aja terakhir lah. Taton tapi nggak pakai narkoba. Hashtag Yonglek. Gitu. Oh, judul lagunya BAD ya, Bad. The slogan of the year in the world. Jauhi Jeffrey Nicole, dekati Yonglek. Ini adalah sisi lain dari kabar tertangkapnya Jeffrey Nicole. Tapi bukan hanya Yonglek yang kemudian diperbincangkan, ya kan? Satu juga aktor yang juga diperbandingkan dengan suasana penangkapannya Jeffrey Nicole, yaitu Andhika Babang Tampan. Sampai ada yang bikin perbandingan ya. Ketika Jeffrey Nicole ketangkap bilang gitu, aduh Jeffrey Nicole, aku tahu kamu anak baik, tetap semangat ya gitu ya kan. Aduh why, mengapa Jeffrey Nicole, why gitu. Pada saat Andhika ketangkap dulu coba, asal gitu ya. Sekarang kita akan tanya, apa perasaan Babang Tampan terhadap diskriminasi seperti itu? Kita saksikan dulu profil Andhika Mahesa berikut ini. Setelah komedian Nunung ditangkap bersama suaminya Ian Sambiran karena penyalahgunaan narkoba pada 19 Juli lalu, kini aktor muda Jeffrey Nicole dikabarkan ikut tersandung kasus yang sama. Menurut Komisaris Besar Indra Jafar, Jeffrey Nicole ditangkap pada Selasa dini hari di rumahnya dengan barang bukti ganja sebanyak 6,01 gram. Netizen pun ikut mengaitkan kasus Jeffrey Nicole dengan Andhika Mahesa atau Babang Tampan. Maret 2011 silam, Andhika ditangkap menggunakan narkoba jenis ganja di kawasan Cibubur, Jakarta Timur bersama rekan satu bandnya Izzy dan Babe usai manggung di sebuah stasiun televisi. Atas perbuatannya tersebut, Andhika dan Izzy dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan rehabilitasi di Lido, Sukabumi. Apa yang membuat selebritis tergiur menggunakan barang haram tersebut? Seperti apa pendapat Andhika Mahesa, mantan pengguna narkoba tentang kasus narkoba yang tengah jadi perhatian publik saat ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Jangan ditutupin, no. Jangan ditutupin. Kita mau lihat kaosnya. Berdiri. Kaos sih. Oke ya. Sweater. Gak apa-apa. Oke, Babang Handsome. Itu kaosnya dijual kayak gini dijual nggak ini kamu? Nggak tahu deh, endorse. Nggak tahu deh ya. Dijual aja mendingan ya. Handsome gitu ya. Oke. Ya namanya dikasih kita pakai. Kita nih yang gratis kita pakai kok. Andhika, nih kan kemarin ada kabar, ada beberapa kabar mengejutkan sih berkaitan dengan tertangkapnya beberapa artis karena narkoba gitu. Kamu pernah 2 kali ya ketangkap narkoba ya? Iya. Wah kamu lupa sih lebih dari 2. Maunya 4. Wah amit ya kan. Coba kita lihat di komen netizen membandingkan kamu ketika tertangkap waktu itu dengan Jeffrey Nicole gitu ya. Ini ada komen netizennya ya. Nicole itu siapa? Hah? Jeffrey Nicole itu siapa? Pertanyaan gue. Coba, netizen dengerin pertanyaan Babang Tampan. Jeffrey Nicole itu siapa? Katanya gitu. Setahu gue kan Nunung kan? Setahu gue Mbak Nunung. Iya. Jeffrey Nicole itu bintang film, pernah. Oh Nathan ya? Nah iya Nathan ya? Dia taunya Nathan, dia taunya yang main di Retan. Iya, Nathan tahu. Coba bacain komen netizen ya. Jeffrey Nicole kena narkoba. Semangat ya Kak. Komen netizen gitu ya. Andhika kangen band pacar baru. Pakai santet apa ya? Ada lagi. Next yang berikut komentar gitu. Gue nggak kena terus lu bener. Ini Jeffrey Nicole kena kasus narkoba. Gue nggak apa-apa lah, yang penting mau dibayar. Ya, Kak. Cobaan, semangat ya Kak. Kalau Andhika kangen band kena kasus narkoba. Next yang berikut. Jeffrey Nicole tertangkap menggunakan narkoba ciwi-ciwi. Aduh, kok bisa ya ampun? Nggak mungkin gitu ya. Andhika kangen band kena, ya elah, lagu amat. Ada lagi. Lupa pakai kacamata. Jeffrey Nicole pasti dijebak sama temannya. Kalau Andhika yang kena, pasti dia penyebabnya. Enggak. Tapi ini kita bahas mengenai sebuah fenomena ya. Andhika, ada tetes mata nggak sih? Apa baskom gitu?
Sedih ya, sedih ya. Dika, Enggak lah, oh ini sedih ada itu. lagi nih. Waktu Andika Kangen Band kena tangkap narkoba, kalian tidak bela-bela dia kayak gini, tanda tanya kayak gitu. Kamu sedih beneran ya? Iya. Tapi Andika, kalau kamu baca dulu waktu kamu kena kasus gitu ya narkoba, kamu ingat nggak sih seperti apa tanggapan orang-orang? Masih ingat nggak? Atau netizen terhadap kalian waktu itu? Ya, Betul seperti yang digambarkan Iya. netizen. Benar sekali. Iya. Jadi banyak hujatan malah sekarang. Karena kan dulu posisi emang lagi di atas awan lah ya mungkin ya. Di atas satu di atas awan, kedua emang lagi in-innya banget gitu kan. Itu kan kita gara-gara ketangkep itu ngagalin 36 kota deh kalau nggak salah itu. Waduh. 36 kota, Kangen Band tour mau nggak mau rusak gara-gara aku sama Iji pada saat itu kan. Iya. Jadi mau nggak mau ya. Kamu yang nerima hujatan Ya sebagai manajemen penyebab. itu bukan sekedar nerima dihujat aja, dia juga nerima dituntut gitu kan. Kanan kiri jelas nuntut dari sponsor, dari baleho segala macam yang sudah berdiri, tiba-tiba dep kita ke itu kalau nggak salah abis pulang manggung malamnya juga di salah satu stasiun TV. Pulang, terus masuk kamar, Iji lagi main keyboard, ngetok kamar. Kuy, dia kan manggilnya di Kuy. Kuy, gue mau nunjukin aplikasi baru nih gitu. Oh iya, ternyata nyampe situ lagi pada ngegele tuh teman-teman kan, sama kru. Jadi akhirnya ikut juga lah, ngelinting di situ kan. Pas giliran aku tuh muter, kan rolling tuh namanya, rolling ganti-gantian. Pas giliran aku, jangan bergerak, apa nih langsung kamera baber ya kayak ya itulah emang kayak dijebak juga gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi 2 kali ya. 2 kali dulu. Yang pertamanya kan masih zamannya belum Kangen Band. Oh gitu. Bukan 2 kali gara-gara narkoba enggak. Oke. Dulu sebelum Kangen Band. Ya, sebelum Kangen Band masih sekolah. Ada Raja UTS namanya. Ditangkep di tas ada ganja, kami rame-rame temen gitu. Oke. Rame-rame. Ini ada artikel juga kesepian. Jadi alasan Andika Kangen Band konsumsi narkoba. Emang iya betul waktu itu kamu alasannya kesepian? Ya, Ini alasan aja atau sebenarnya alasan sebenar-benarnya sih? nggak alasan bener lah. Karena kan pada saat itu walaupun ramai tapi yang gua rasa sih gua ngerasa sepi karena ketika Kangen Band itu manggung dulu masih in-innya lah kalau gua bicarain sekarang. Dia orang tuh kalau mau manggung nelpon orang tuanya nyumput di samping ini, nelpon mamanya jangan lupa nonton, jangan lupa ini gitu kan, promo ke orang tuanya. Gua di situ itu gua ngerasa loh enak ya jadi dia orang punya orang tua yang lengkap gitu loh. Sementara gua dari bayi 2 bulan gua nggak tahu mana orang tua gua gitu. Nah di situ gua ngerasa sunyi sebenarnya. Tapi kan orang misteri ini orang nggak tahu di luar sana kan, tahu nih Andika pemakai gini-gini. Tapi gue santai aja, gue telan. Di mana sih kesepiannya Andika tuh tiba-tiba ditangkap padahal rame nih gitu loh. Kangen Band berjalan, uang ada gitu kan, mobil Pacar ada. banyak. Ya enggak ya ini. Tapi gue agak renggang nih, bawa anak sendirian nih. Iya. Nggak dikawal nih gua. Tapi tetap kamu merasa sepi. Ya sepinya maksudnya ada yang kosong. Ya ada yang kosong. Semua orang punya, saya punya. Tapi ada satu yang gue yang nggak punya gitu. Oke, tapi sekarang kamu bersih dari narkoba? Alhamdulillah rokok udah berhenti. Karena yang paling berat itu sebenarnya berhenti narkoba itu niat. Kalau nggak niat susah. Jadi kamu pernah cerita bahwa salah satu yang membuat kamu niat banget untuk berhenti narkoba adalah kamu sudah merasakan penjara, rehab itu nggak enak banget. Nggak enak. Karena menurut saya masuk penjara juga nggak banget itu gini. Ada sebagian penjara yang ada juga narkobanya di dalam situ. Kayak contohnya dulu ada kan yang kena hukuman mati sampai Freddy Budiman ya. Itu ada penjara yang benar-benar nggak pas buat orang-orang kayak kita gitu loh. Seharusnya kalau seorang pemakai, dia itu sebenarnya bukan salah sebenarnya. Korban. Nah mereka harusnya diterapkan, pemerintah menerapkan taruh di tempat rehab. Suasananya waktu yang kamu rasain waktu itu apa? Kamu masih kecanduan kan? Ya masih kecanduan. Pada saat itu saya masuk rehab namanya detox. Jadi detox itu dikurung dengan bermacam-macam orang di situ. Ada yang kasus putau, nggak pernah lihat putau ya. Ada yang kasus sabu, ada yang kasus inek, ada yang sakau, tidur-tiduran. Aku sama Iji tuh bingung, Ji,
ini ngapain kita kesini, ini orang gila semua gitu. Ngapain kita di sini? Udah takut duluan kan. Kayak orang-orang kolab itu. Waduh Ji, ini mah bener nggak? Ternyata kita di detox itu diobatin dulu. Udah itu baru naik ke fase A, fase B, fase C. Nah di situ juga kadar takar kita kayak ngerokok sehari-hari. Yang tadinya misalnya 2 bungkus, dia dikurangin dalam waktu sehari. Gimana caranya? Jadi 3 batang rokok. Misalnya. Dan 3 batang rokok itu juga kalau kita punya masalah ataupun punya nggak disiplin di situ akan dikurangi denda, dikurangin rokok, dikurangi. Ya itu menurut saya disitulah ngerasa ngurangin narkoba. Bahkan setelah keluar dari rehab saya sampai sekarang malah nggak ngerokok malah. Nggak ngerokok malah. Oke. Terus habis gitu itu yang membuat kamu kapok. Kapok bener. Di rehab itu kan beda sama penjara. Kalau penjara ini nih ya ada ya, jangan salah kiprah nih. Ada yang bisa megang handphone, ada yang nggak bisa. Yang bisa mungkin bisa bayar atau yang bisa nyumput kan macam-macam di penjara. Tapi kalau di rehab dia bener-bener nggak ada yang bisa ngubungin. Jadi kamu merasakan betul bahwa di rehab itu justru yang sekarang membuat kamu iya, sama malah sekali kapok. ngerasa kita itu nggak punya keluarga di situ. Di situ kita ya Allah gitu, ya Tuhan gitu, kayak mana ini keluarga apa kabarnya di luar teman. Kapok benar. Jadi kalau di penjara belum tentu. Tapi kalau di rehab kemarin? Kalau di rehab sih sebagian ya. Saya ngerasain kalau paling enggak? Dia bener-bener mempelajari yang di dalam rehab itu kan dibebasin tuh. Pinter bahasa Inggris, pinter apa itu dibebasin. Jadi kalau menurut saya di situ kita bisa berpikir, oh ternyata begini. Kalau dibayangin bener, tapi kalau dia cuman rehab, cuman sekedar main-main dong ya nggak akan ketemu. Oke, Andika, kamu kan yang udah pernah ngalamin seperti itu. Terus apa sih sebenarnya yang membuat orang itu kemudian pakai? Kalau kamu bilang tadi kamu rasa sepi, tapi awalnya sampai ketemu yang kayak gitu. Sepi itu kan temennya macam-macam, bisa makan-makan, bisa jalan-jalan gitu. Kamu bisa apa? Karena iseng, karena dikenalin teman, atau karena pergaulan, karena gengsi? Yang pertama sih pasti pergaulan ya. Pergaulan tuh pasti kanan kiri. Yang kedua rasa capek kadang, capek kerja. Kadang kita udah nggak bener-bener nggak kuat nih gitu loh. Waduh, pegel nih ada berikutnya nih, ambil nggak ya, udah ambil nih, gitu kan. Oh, ada yang godain ya? Nah, teman pasti ngasih itu. Begitu kita pakai, set, emang halunya, woi iya nggak ada capeknya gitu. Halunya ternyata abis dari situ lebih double rasa capeknya ternyata gitu loh. Ternyata ya, tapi udah kadung kebiasaan. Nah, kadung faktor kebiasaan terus dijadiin rutinitas dia. Oke, judulnya padahal kita bego tuh. Oh, iya. Apa yang kita lakuin kayaknya kayak orang bego, yang lihat orang kayaknya minder. Sekarang udah enggak nih ya? Insyaallah enggak. Enggak. Ada lagi postingan kamu nih, kita akan bahas lagi nih mengenai postingan mengenai keras sakti. Wow. Coba dulu liatin dulu Ternyata keras gue saktinya. posting iseng-iseng viral ya. Iya iseng-iseng viral. Sering aja lah gue gitu. Inilah gue dan gue Keratam Fan yang selalu salah di mata siluman dan netizen termasuk gurunya. Tapi mempunyai prinsip keras tegas demi kebenaran dan kebaikan. Apa yang terjadi dengan Andika Kangen Band sekarang? Kenapa dia curhat menjadi Keratam Fan? Kita bahas lagi begitu nih, tetap di Ruby. No Secret.